Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G-Matic tahun 2010. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan tampilan fisik dari luar. Jadi kita mulai dari depan. Nah, depan atau dari bagian belakang juga bisa kita lihat. Pastikan bahwa kondisi dudukan dari mobil itu dia lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini kita perhatikan, ini adalah nut ya, nut atau sambungan batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu dia memantulkan bayangan dari objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa bagian bodi secara keseluruhan, pastikan bahwa pantulannya itu lurus, tidak bergelombang. Kalau dia bergelombang berarti ada indikasi mobil terkena benturan atau pernah nabrak ya. Jadi kita kelilingin, kita perhatikan juga bagian-bagian yang lain ya, termasuk bagian kaca, terus habis itu velg ban. Nah, ini ban juga dia masih sekitar 70-80% juga masih ada ketebalannya. Kita kelilingin mobil, kita cek bagian belakang pun juga hampir rata ya, mungkin ini sekitar 70% masih ada. Nah, kita kelilingin, kita periksa lampu-lampu juga kita periksa, bagian-bagian secara keseluruhan, bagian luar mobil kita periksa, pastikan bahwa kondisinya oke dan sesuai dengan yang kita mau ya, kita inginkan seperti itu. Nah, setelah kita cek keseluruhan bagian luar dari mobil, nah berikutnya kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya sudah keyless entry dan sudah start stop engine button ya. Jadi bisa kita buka dengan tombol yang ada di pintu atau bisa kita buka dengan remote ya, seperti itu. Oke. Nah, terus di bagian belakang pun juga sebelum kita masuk mau ditunjukin bahwa di bagian remote ini juga bisa buat buka bagasi ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi masih berfungsi ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita periksa ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus pedal juga kita perhatikan karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong jok juga perlu kita perhatikan. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang ada nih ya. Oke, untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, setelah bagian kolong interior kita periksa. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita duduk, kita rasakan bagaimana suasana di dalam interiornya, masih oke atau tidak. Terus bagian-bagian dashboard juga perlu kita perhatikan karena bagian yang penting ya, karena kita sebagian besar berada di dalam mobil, jadi menikmati dashboard. Jadi pastikan bahwa dashboardnya itu kondisi masih oke. Nah, ini juga satu persatu juga akan nanti kita cek di video ini, jadi jangan di skip. Nah, terus untuk plafon juga perlu kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Nah, terus habis itu jok juga perlu kita perhatikan. Nah, ini jok dia disarungin dengan sarung ini ya, yang tidak permanen ya. Jadi bagian dalamnya bahan fabriknya juga masih ada. Oke. Nah, setelah kita cek, kita periksa bagian interior, kondisinya sudah oke. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian mesin. Nah, sebelum ini kita periksa bagian mesin. Nah, pada bagian mesin kita buka kap mesin, kita periksa bagian atas, bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan juga perlu kita periksa apakah itu dari packing. Kalau dari packing perbaikannya tidak begitu mahal ya. Nah, terus bagian kolong mobil pastikan bahwa tidak ada kropos,
Terus habis itu bagian kaki-kaki juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun rembesan juga bisa jadi dari seal atau karet-karetnya. Kalau itu juga perbaikannya tidak terlalu mahal. Nah, setelah itu kita periksa juga oli mesinnya, jadi level dan kondisinya, serta radiator coolant level dan kondisinya. Pastikan bahwa itu oke. Nah, setelah kita cek itu semua oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini karena keyless entry, jadi saya masukin ke kantong saja. Keyless entry, start stop engine button ya. Oke. Nah, ini untuk tombol start stop engine buttonnya ini ada di sini. Nah, sekarang kita coba, kita tekan, injak rem, kita nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di ini akinya sudah soak atau dinamo starternya, jadi perlu diservis atau diperbaikin. Nah, terus untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan. Yang pertama kita pegang setir, terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi yang pertama di engine mounting ya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Nah, terus yang kedua itu bisa permasalahannya di mesin pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan di kilometer mobil. Nah, Toyota Vios ini kilometernya di 71.000. Jadi di sini ada servis terakhir dia di Toyota ya. Jadi servis berikutnya di 73.000. Nah, terus buku servis tidak ada, tapi masih lengkap ya, buku petunjuk ya, paduan singkat sama buku pedomannya. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer ya, jadi kilometer, kondisi fisik mobil secara keseluruhan, serta apakah ada rekor-rekor servis sebelumnya, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena susah kita untuk memprediksi maintenance atau perbaikan-perbaikan ke depannya. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesin di bagian sini. Nah, sebelum kita ke bagian mesin, sekalian juga kita lihat, nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Di sini ada pengaturan spion. Dia sudah elektrik dan juga sudah retract ya. Nah, ini kita coba saja retractnya ya. Jadi retractnya juga masih berfungsi secara normal. Nah, ini kita buka lagi. Nah, terus habis itu di bagian sini yang saya suka nih terhadap Toyota Vios yang tahun segini nih, jadi ada tempat penyimpanan cup holder nih di sini. Jadi kalau kita simpan minuman yang dingin, jadi kesegarannya masih bisa awet ya. Jadi pas di depan kisi-kisi AC. Oke. Nah, sebelum kita ke depan lagi, sekarang kita periksa di door trim. Nah, kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Ini bahannya bahan fabric ya, sama seperti bahan di jok. Nah, di bagian sini ada buat lock unlock power window, central lock, serta tombol power window di keempat pintunya. Nah, terus untuk mobil bekas ya, jadi perlu kita perhatikan juga di pinggir-pinggir pintu. Nah, ini ada sealer ya. Jadi pastikan bahwa sealer di pinggir-pinggir pintu ini kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi mobil sudah pintunya sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini dia agak ke kanan sedikit ya tuasnya. Jadi kita ini ke atas ya dia, seperti itu. Nah, Toyota Vios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin yang dipakai oleh Toyota Limo ya. Jadi untuk armada taksi. Nah, terus dipakai juga oleh Toyota Yaris. Terus habis itu dipakai juga sama Veloz, cuman dia konfigurasi letaknya yang berbeda ya. Jadi posisinya memanjang kalau untuk Veloz sama Toyota Rush sama Terios. Ya, dia juga pakai ya. Seperti itu. Oke, jadi banyak penggunaan mesin ini. Jadi mesin ini terkenal irit dan bandel ya. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil yang mesinnya masih oke, yang pertama bisa kita perhatikan dari suara mesin. Pastikan bahwa suaranya itu halus, ritmenya konstan beraturan, serta getarannya juga halus. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas
nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah, di kap mesin ini juga ada sealer ya di pinggir-pinggirnya. Jadi pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian besi di sini kita perhatikan juga jangan sampai ada bekas perbaikan. Terus bagian sasis sini sama samping-samping juga kita periksa, kita pastikan. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah dibersihkan seperti itu. Oke. Nah, bagian mesin sudah kita periksa. Nanti sekarang kita periksa ke bagian yang lainnya. Kita kelilingin mobil. Nah, bagi yang mencari mobil sedan dengan kapasitas 5 penumpang yang termasuk perawatannya mudah, mobilnya juga cukup nyaman, simple, praktis, terus hampir semua bengkel bisa menanganinya, bentuknya juga nggak ketinggalan ya untuk tahun 2010. Terus hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta dealer Toyota atau bengkel resmi Toyota juga tersebar di mana-mana. Mungkin Toyota Vios ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah, saya kejeduk sini. Nah, saya masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang sekitar mungkin 8 jari masih ada. Untuk headroomnya juga masih ada sekitar 4 jari. Seperti itu. Oke. Nah, di bagian belakang sendiri ini bisa duduk 3 penumpang. Terus sandaran kepala ada 2. Terus habis itu seatbelt 3 titiknya ada 2, serta 2 titiknya ada 1. Nah, terus habis itu di jok bisa dilipat 40%, 60% ke depan untuk menambah kapasitas bagasi apabila menaruh barang-barang yang lebih besar. Terus habis itu di sini ada handle tangan, modelnya model retract. Nah, di bagian sini juga ada handle tangan, modelnya model retract. Seperti itu. Nah, terus di sini tidak ada penyimpanan. Nah, di sini ada kantong 2, serta di bagian tengah sini ada cup holder buat 1. Seperti itu. Ada lampu baca di bagian tengah. Oke. Nah, door trim juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Ini bahannya bahan fabric sesuai dengan bahan di jok ya, yang di yang di bagian dalam ininya, sarungnya. Nah, terus sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya dengan jari bisa. Nah, terus sealer bagian pintu juga perlu kita periksa untuk memastikan kondisi pintunya masih oke. Nah, oke, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian, oh iya, saya buka dulu bagasi. Nah, untuk buka bagasi ini bisa dari sini, buat buka bagasi sama buat buka tangki bensin. Oke. Nah, tadi bagasi bisa menggunakan remote dan bisa dari bagian dalam ya. Oke. Nah, kapasitas bagasi juga masih lumayan oke. Terus kita periksa juga. Nah, untuk bagasi juga perlu kita periksa nih sealer-sealernya. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Bagian-bagian dalam kap bagasinya kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus di bagian dalam bagasi bisa kita periksa. Nah, di sini ban cadangannya dia full size dengan velg yang sama. Terus di sini ada tempat penyimpanan, masih bisa. Di sini ada toolkit. Nah, oke. Sekarang kita tutup bagasinya, kita lanjut. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, ini ban, velg. Sekarang kita periksa di bagian door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Ini child lock, terus sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke ya. Nah, sip. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian depan. Nah, ini door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, kondisinya masih oke atau tidak nih. Nah, ini tampilan depan, tampilan dashboard. Sekarang kita periksa bagian dashboard satu persatu ya. Oke. Nah, untuk setirnya ini sudah di retrim, kondisinya juga masih oke. Sudah dilengkapi dengan airbag, lambang Toyotanya. Nah, di sini sudah ada kontrol audio di bagian setir seperti itu. Nah, di bagian sini ada buat
lampu fog lamp, lampu sen, lampu dim, eh, serta lampu besar, lampu kecil. Nah, di bagian sini ada pengaturan wiper depan sama air wiper. Nah, terus ini ada pudar-pudar karena pemakaian ya. Sini. Nah, terus kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini dia cluster speedometer ya, cluster speedometer. Nah, terus di bagian sini ada kisi-kisi AC. Terus di bagian sini ada tombol hazard buat pengaturan jam digitalnya yang ada di sini. Terus habis itu di bagian sini audio dia orisinil bawaan asli dari Toyotanya, bisa CD MP3 serta radio FM AM. Terus di bagian bawah sini ada pengaturan AC. Jadi di sini ada buat kecepatan AC, ventilasi luar dalam, di sini ada arah semburan angin AC, ada suhu AC serta ada defogger belakang. Nah, terus dia ini piano black ya, piano black, di sini silver. Ini tombol start stop engine buttonnya. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka nih, kiri dan kanan buat naruh benda-benda kecil. Nah, ini tuas transmisinya ya. Nah, di sini sudah ada shift lock. Terus di sini ada colokan aux ya, colokan aux, sama di sini ada ini power outlet 12 volt. Nah, terus ini ada kunci seatbelt. Nah, di kunci seatbelt juga bisa kita lihat di bagian dalam, apabila ada karat atau sisa lumpur sebaiknya dihindarin karena ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di sini ada konsol tengah, ada yang dalam ya, ini dalam ya. Terus habis itu di sini airbag, kisi-kisi AC, di sini juga ada cup holder. Nah, ini enak nih, jadi minuman dingin, kesegarannya masih bisa bertahan lebih lama. Nah, terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Kita ke bagian atas, di sini ada handle tangan, modelnya model retract, terus sun visor, ada cermin, ada tutupnya. Terus di bagian tengah ada spion yang bisa diatur level kesilauannya secara manual, ada lampu baca. Terus di bagian sini ada sun visor, ada cermin, serta ada tutupnya juga. Sini ada cup holder, sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, mungkin ini video saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G Matic tahun 2010. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor ya. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini di bagian bawah. Jadi jangan lupa diklik, dicek lengkap, saya cantumkan. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil sebelumnya. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya enak tidak, cocok dengan yang kita mau. Terus habis itu kita bisa cek performa mesinnya juga dengan test drive ya, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus habis itu power steeringnya, terus pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini. Nah, kita stoknya juga banyak nih. Stok juga banyak, bisa dilihat nih di sini sampai ke seberang. Nah, di seberang juga banyak nih stok sampai ke sini nih, yang parkir di sini di seberang. Nah, letak kami ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang disebut POS ya, POSH. Jadi ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, langsung kelihatan, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, ini Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum ya, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow sosmed kami, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai video-video mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.